Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Ya sudahlah, kita berpikir rasional ke depan, dan ini menjadi domainnya berpindah kepada dari peristiwa hukum bisa jadi peristiwa politik. Tanggal 31 Bang, kita ada jadwal sidang. Kita sikap kita apa? Nah, kalau tadi di surat resmi, saya sebagai koordinator sudah menyatakan tidak akan hadir. Mungkin Anda pendapat lain, silakan. Ya, kalau di surat kami sudah sampaikan bahwa kami sudah izin tidak akan hadir karena kami sudah cabut. Dalam prosedurnya, kalau sudah dicabut begini, ketua pengadilan tinggal memproses lebih lanjut. Nanti kalau ada sisa panjang perkara dikembalikan kepada penggugat, dan nanti ini dicoret dari register perkara dan dianggap tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks perjuangan ini bagian situasi yang tidak enak gitu. Jadi ketidakenakannya ini, ketidaknyamanan ini tentu dengan beralasan hukum yang pasti. Dalam kesempatan ini supaya kita mengerti gitu, bahwa saya dan kawan-kawan ada dalam TPUA, tim pembela ulama dan aktivis, pernah menggugat Presiden Jokowi 2021 tentang segala kebohongannya, terutama 66 janjinya. Prinsipalnya ada Presiden PPMI, ada beberapa LSM lainnya juga. Akhir dari cerita itu, sebelum sidang dimulai jam 1 pada waktu itu, jam 12.45 hakim bersidang sendiri tanpa hadir kita, kemudian memutuskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang. Ini satu peristiwa yang amat pahit dan menyakitkan bagi kita, karena kita petarung mana pernah kalah istilahnya gitu. Bukannya apa ya, pantang menyerah. Contoh aja waktu 2006 saya bertarung dengan Presiden SBY karena dituduh menghina presiden di KPK. Kemudian saya judicial review pasal 134 bis KUHP dan saya dimenangkan oleh MK. Waktu itu ketua MK-nya masih Jimli Hasidiki, masih yang pertama, masih murni insya Allah, dan menang. Akhirnya pasal penghinaan presiden di drop dan saya tidak bisa dihukum. Nah, untuk itu kita menang gitu. Dan kita tidak lupa saksi ahli fakta Bang Hariman Siregar, Sri Bintang Pamungkas, dan Profesor Saitapi yang sudah almarhum atau mendiang. Nah, kaitannya dengan ini, saya trauma yang tahun lalu. Saya tidak mau dalam peristiwa karir advokat saya dikalahkan gitu, hanya karena tidak mengerti permainan yang ada. Karena dalam dugaan saya, dalam perasaan yang terdalam yang saya alami dalam zikir-zikir saya juga, perenungan saya, istiqoroh saya, itu bahasa kasarnya dalam pengertian bahasa gaul kita, istilahnya sampai kepala lo botak bekutil juga nggak bakal bisa menang gitu loh, kalau situasinya masih dalam kendali kekuasaan seperti ini. Siapa yang berani
menjamin hakim tidak ditekan. Nah, itu kan bukan prajudas karena saya sudah mengalami gitu. Kalau saya belum mengalami, salah saya ngomong gini. Jadi ini satu kondisi psikologis yang besar yang membuat saya dengan teman-teman, tentu hasil musyawarah, nggak mungkin saya bisa memutuskan sendiri. Ini buktinya, betul? Betul. Ya, jangan ada kesan didikte oleh saya gitu. Tapi semuanya punya kecerdasan masing-masing, sarjana kok. Nah, di dalam itulah pertimbangan yang sederhananya, bahkan ada di bahasa di Quran, tidak akan mungkin ya, sampai onta masuk lubang jarum si fulan bisa masuk surga, nggak mungkin ya. Jadi itu gambaran satu ketidakmungkinan kita menang. Apa alasan rasional hukumnya? Tadi kita punya klien di penjara, dia yang punya data, dia yang punya saksi-saksi, dia yang punya akses bagaimana menghubungi dan lain sebagainya. Sementara kita minta penangguhan penahanannya tidak dapat. Ya sudahlah, kita berpikir rasional ke depan, dan ini menjadi domainnya berpindah kepada dari peristiwa hukum bisa jadi peristiwa politik, yaitu wilayah DPR. Jadi DPR, kalau Anda punya rasa tanggung jawab, Anda punya kerisauan yang amat sangat dengan situasi yang ada, daya kepo yang luar biasa dari rakyat ingin tahu presiden kita ini ijazahnya asli atau tidak, Anda punya kekuatan memanggil presiden. Saya nggak bisa. Kita semua tim ini punya keterbatasan. Minta klien ditangguhkan atau dihadirkan ini kan nggak bisa. Kalian DPR punya, karena kalian wakil rakyat, kalian setara dengan presiden. Bahkan menurut pasal 5 ayat 1, Anda dan presiden lah yang membuat hukum di negeri ini. Jungto pasal 20, Jungto pasal 21 Undang-Undang Dasar 45. Maka oleh karena itu, dengan segala hormat kepada DPR yang dipimpin oleh Ibu Puan, apalagi mau capres kita dengar, gunakanlah kewenangan yang Anda miliki untuk panggil presiden, bisa hak interpelasi, bisa hak angket, bisa hak untuk bertanya. Itu kewenangan DPR konstitusional. Kita tidak punya. Dan kalaupun lewat majelis hakim, hakim hanya sampai batas menyatakan asli atau tidak. Tidak bisa mendesak MPR, tidak bisa mendesak siapapun untuk melakukan pencopotan kepada presiden. Tidak bisa. Yang bisa itu kalian, MPR, DPR. Ya. Dan sekarang ada tambahan instrumen DPD, karena DPD 100 sekian anggotanya itu including anggota MPR. Jadi saya kira perpindahan dari peristiwa hukum perdata sekarang bisa juga ada pidananya. Tadi karena palsu ada diatur di dalam pasal 263 KUHP, itu bisa diproses ya kalau sudah terbukti palsu, dan juga bisa wilayah hukum tata negara. Nah, kemudian dengan kita menyatakan tidak hadir hari Senin, masyarakat yang masih punya animo untuk hadir, ya itu hak Anda. Saya tidak menyarankan, tapi saya tidak datang karena tidak ngapain datang untuk dikalahkan, ngapain gitu. Sementara kita udah himbau waktu tanggal 18 Oktober presiden dengan hormat kita bilang hadir, nggak hadir. Memberi kuasa hukum pun tidak. Ya, jadi traumatik ini saya duga hari Senin juga tidak datang, dan tentunya bisa dengan perlindungan-perlindungan lain yang mereka punya. Kita tidak punya apa-apa. Nah, dengan kita cabut, keadaan seri 0-0, seperti tidak ada kasus, ya sudah. Jadi masyarakat, jika yang keponya bersangat-sangat dan ingin, apalagi yang punya kepentingan-kepentingan tertentu, saya tidak tahu, saya nggak ada kepentingan untuk itu, buktinya saya cabut, ya. Kepentingan apa saya? Itu adalah kalian bisa class action kah, ya,
Nggak perlu minta surat kuasa dari Bambang Tri, nggak perlu. Kalian bisa berkelompok-kelompok atau beberapa kelompok karena keponya kepada Presiden Jokowi untuk tahu asli tidaknya. Silakan Anda gugat class action. Saya kira jelas, tegas, sederhana, tidak berbelit-belit, tidak ada unsur ketakutan atau apa. Ini peristiwa hukum biasa. Ada tambahan? Cukup. Mungkin ada dari kawan-kawan pertanyaan? Ya, silakan. Ini kan hari tanggal 31 sidang. Ya. Bagaimana dari pengacara? Yang keras, karena mic-nya jauh nih. Iya, ya. Udah. Tanggal 31, Bang, kita ada jadwal sidang. Kita sikap kita apa? Nah, kalau tadi di surat resmi, saya sebagai koordinator sudah menyatakan tidak akan hadir. Ya. Mungkin Anda pendapat lain, silakan. Ya, kalau di surat kami sudah sampaikan bahwa kami sudah izin tidak akan hadir karena kami sudah cabut. Dalam prosedurnya, kalau sudah dicabut begini, ketua pengadilan tinggal memproses lebih lanjut. Nanti kalau ada sisa panjang perkara dikembalikan kepada penggugat, dan nanti ini dicoret dari register perkara dan dianggap tidak ada. Begitu. Jadi tidak perlu kami hadir lagi gitu. Kalau kami juga dipanggil-panggil ya kami tidak hadir. Kalau kemudian dianggap gugur ya sama juga. Ya, gugatan gugur sama gugatan dicabut itu sama. Statusnya perkara dianggap belum pernah diperiksa. Nah, ini yang kami ingin selamatkan kepentingan klien kami. Kenapa? Kalau kita paksa masuk pada pokok perkara padahal buktinya tidak kuat, dikalahkan, nah kita nggak bisa gugat baru. Dan kita sakit hati loh. Kenapa? Dan klien kita yang kepentingannya harusnya bisa gugat lagi, nggak bisa. Kita sudah menutup kepentingan klien kita. Dengan kita cabut, klien kita nanti bisa gugat, baik dia gugat sendiri atau masih pakai kita lagi atau pakai kuasa hukum yang lainnya, masih bisa. Karena ini perkara perdata. Jadi begitu posisi hukumnya. Mohon maaf, kami memang tidak hadir karena memang tidak ada kepentingan lagi. Setelah kami tanda tangani pencabutan ini dan suratnya sudah di atas materai, kami kirimkan ke ketua pengadilan. Dan PN sudah terima. Pengadilan negeri sudah menerima, sehingga kami tidak punya kewenangan dan tidak punya kepentingan hukum lagi untuk menghadiri sidang tanggal 31 Oktober 2025. Begitu. Tapi bagaimana, ada yang menggugat lagi bisa? Sebentar, ada pertanyaan lain? Ya. Ya, silakan. Apakah masyarakat bisa melakukan class action gugatan ini, Pak? Bang Egy, silakan. Barusan tadi saya sudah jelaskan. Terima kasih pertanyaannya. Class action itu diatur juga ada di peraturan Mahkamah Agung nomor 1. Tahunnya saya agak lupa ya, tapi ada dimungkinkan untuk masyarakat. Kalau tingkat dunia itu, kalau Anda pernah perhatikan kasus Chernobyl itu ya, yang nuklir itu, ada kebocoran nuklir menimbulkan banyak korban, untuk minta ganti rugi dan lain sebagainya, pakai gerakan class action itu bisa. Nah, konteks kita juga ini PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka diwajibkan untuk ganti rugi. Nah, dalam konteks ini kita tidak minta ganti rugi uang atau apa, tapi ganti rugi karena ini peristiwa kebejatan moral gitu loh, atau perbuatan tercela dari seseorang yang melakukan ijazahnya palsu. Nah, tentu class action bisa dimungkinkan untuk minta berilah kejelasan sejelas-jelasnya untuk diketahui oleh masyarakat dengan verifikasi dari pengadilan bahwa validasinya menjadi kuat, ini palsu atau tidak. Nah, kalau itu maka class action dimungkinkan, sangat boleh. Silakan masyarakat jika mau.